Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan ke-8. Mungkin di antara kalian ada yang sudah selesai tugas pertamanya. Ya. Jadi tugas pertama itu saya sudah jelaskan, sudah berapa kali saya jelaskan. Jadi kita langsung saja masuk ke materi yang baru tentang kalimat simpleks dan kompleks. Oke, bisa buka buku. Bisa buka bukunya dulu. Tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, ini ada di buku. Kalau di buku itu menjelaskan kalimat jadi kita masih di laporan teks observasi ya. Jadi ini ciri-ciri laporan teks observasi itu ya, salah satunya adalah menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, itu bisa kalian lihat di buku halaman 39. Ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan juga apa itu predikat, subjek, keterangan, objek. Ini saya simpan di classroom karena saya yakin masih ada siswa yang belum mengerti subjek. Ini pelajaran SMP sih, tapi di classroom nanti saya simpan apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu keterangan, apa itu objek, bahkan pelengkap ya. Nah, kita langsung dulu ke poinnya. Jadi, kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk oleh satu klausa. Apa itu klausa, Pak? Nah, ini pelajaran SMP juga, makanya di SMA langsung apa itu klausa. Ada yang tahu? Mengingat pelajaran SMP-nya? Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu klausa? Jadi klausa adalah, jadi saya share di buku. Nah, jadi klausa itu, jadi kalau kamu ke Google, klausa itu adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Ya. Klausa adalah gabungan dari subjek dan predikat. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita belajar kalimat simpleks dan kompleks, kalian harus mengerti apa itu klausa dan subjek, predikat. Ciri-ciri klausa terdiri dari dua kata, menggabungkan subjek dan predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, tidak memiliki intonasi atau tanda baca. Nah, kamu harus tahu apa itu subjek. Ini saya sudah simpan di classroom. Ya. Pelaku yang melakukan perbuatan, ciri-cirinya subjek, predikat, tindakan atau kegiatan. Jadi saya anggap ini kalian sudah mengerti karena ini pelajaran SMP, subjek, predikat. Makanya di materi kita itu di sini ya, kalimat simpleks ya, dan kalimat dalam sebuah teks dibentuk hanya oleh satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut kalimat simpleks. Jadi sudah jelas apa itu kalimat simpleks. Kalimat yang hanya memiliki subjek dan predikat. Nah, ini contohnya. Ada beragam jenis topeng di museum. Ini predikatnya, ada subjeknya. Beragam jenis topeng di museum. Beragam jenis topeng di museum ini. Museum ini bisa juga sebagai keterangan. Kelelawar merupakan hewan unik
subjeknya. Kelelawar merupakan predikat, sedangkan hewan unik itu pelengkap. Nah, sudah mengerti kalimat simpleks? Kalimat yang terdiri dari yang memiliki subjek dan predikat. Apa sih itu subjek? Pelaku. Apa itu predikat? Nah, jadi kita harus mengerti dulu. Saya kasih lihat dulu. Apa itu predikat? Tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan. Ciri-ciri predikat: bertugas menjelaskan subjek. Ya, bertugas menjelaskan subjek ini tidak ada di buku. Ya, biasa berjenis kata benda, kata kerja, kata bilangan, dan kata depan. Ini tidak ada di buku ya. Tapi nanti saya kirim di classroom. Nih. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sekarang kita kembali ke buku. Jadi kalau di buku itu menjelaskan kalimat simpleks, ya kalimat yang hanya memiliki subjek dan predikat. Bisa dilengkapi dengan keterangan pelengkap atau objek. Nah, sekarang kita ke kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Ya, adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih, berarti dua subjeknya, dua predikatnya. Ngerti? Kalau kalimat simpleks hanya terdiri satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang memiliki satu subjek dan predikat. Jadi klausa itu memiliki predikat dan subjek. Nah, coba kita lihat lagi. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam. Ya, ada kalimat kompleks majemuk setara, ada kalimat kompleks majemuk bertingkat. Nah, intinya kamu harus tahu dulu nih, apa itu kalimat kompleks? Kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Apa itu klausa? Ya, kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Jadi, kalau kalimat kompleks dua klausanya, berarti dua subjek dan predikatnya. Dua predikat. Pahami? Ya. Paham. Nah, paham. Nah, sekarang kalimat kompleks dibagi lagi dua, yaitu setara. Ya, ini kalimat menyebut setara dan kalimat apa? Majemuk bertingkat. Bertingkat. Oke, ada lagi sebenarnya di sini. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Ya, klausa atasan maksudnya di bawahnya. Fungsi-fungsi membentuk tingkat yaitu mengikuti konjungsi subordinatif disebut klausa bawahan. Ya. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif setara. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasa ditandai dengan konjungsi subordinatif bertingkat. Tapi biasanya yang naik di ujian nasional itu ini kalimat simpleks. Ini kalimat simpleks dan kompleks sih kadang muncul. Nah, contoh. Nanti akan ada video saya kirim juga ya yang menjelaskan tentang kalimat simpleks dan kompleks. Tolong dipelajari dengan baik. Sebenarnya sudah ada tapi tergabung-gabung. Mungkin kamu malas melihatnya kalau tergabung-gabung. Nah, contoh kalimat kompleks setara. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, di sini harusnya dua subjek atau dua predikat yang ternyata cuma satu. Apanya yang dua?
Ini Pelengkap. Kemudian kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Apanya yang dua? Predikat. Ya. Predikat. Nah, kalimat kompleks bertingkat. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena ini menggunakan konjungsi. Ya, konjungsinya karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ini sudah jelas subjek predikatnya dua. Ya, karena menggunakan konjungsi. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu, wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang uong di sini sebenarnya bukan wayang golek lagi. Jadi apanya yang dua? Predikatnya, subjeknya. Nah, mungkin nanti yang susah di sini yang kamu ini kalimat kompleks bertingkat dengan kalimat kompleks setara. Tapi biasanya yang naik di ujian nasional ini. Tapi gampang kok ditemukan. Kapan dia disebut kalimat kompleks? Intinya itu dua subjek dan dua predikat. Itu intinya. Jadi saya kembali ke sini. Jadi inti kita pelajaran kita hari ini ini ya, kalimat simpleks dan kompleks. Apa itu simpleks? Kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang hanya memiliki subjek dan predikat. Sedangkan kalimat kompleks itu ya, kalimat yang mempunyai dua klausa atau lebih, atau dua subjek atau dua predikat. Kalimat simpleks dibagi atas dua. Kalimat simpleks menjamuk setara dengan kalimat simpleks menjamuk bertingkat. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, apa yang saya terangkan hari ini, saya rekam juga, bisa dilihat kembali di YouTube. Dan bisa kalian lihat di Classroom juga ada videonya juga tentang kalimat simpleks dan kompleks ada ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Saya tidak usah berlama-lama. Jadi intinya kita belajar hari ini tentang kalimat simpleks dan kompleks. Ya, apa itu kalimat simpleks? Kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kalau kalimat kompleks, kalimat yang memiliki dua klausa. Dua atau lebih klausa. Dua atau lebih. Apa itu klausa ya? Berarti subjeknya lebih dari satu, predikatnya lebih dari satu. Oke, videonya juga akan saya kirim di WA. Jadi saat ini kita konsen di WA ya. Jangan lupa isi absensi. Silahkan nyalakan videonya semua, kemudian di SC. Terima kasih yang sudah hadir. Di screen nih Kak. Sudah ya? Belum piku screen nih Pak Jule. Ingat banget saya. Jangan lupa Oke, 17 siswa ya. Sudah Pak. Pak yang itu Mas. Apa sudah? Suacana observasi Pak, kayak laporan Ji Pak toh.
Iya, tapi laporannya harus terbukti. Betul-betul ada. Atau saya jelaskan lagi tugasnya. Oh iya. Bukan dia saya jelaskan tugas pertama. Jelaskan lagi kah? Nih. Warna apa mapnya? Warna apa mapmu? Warna apa? Hijau. 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 Ya. Jadi laporannya itu, jadi laporan teks observasi itu harus terbukti, bukan karangan biasa. Harus mengunjungi sesuatu baru bisa dibuat wacananya. Nah sama kalau mengarang Ki, kalau mengarang itu kan apa yang muncul di benak kita itu yang ditulis. Kalau laporan teks observasi, laporannya harus ada. Jadi nanti kalau mengambil di internet ya memang betul-betul ada. Kertas double folio saya kira sudah mengerti minimal. Selesai saya, Pak. Tetap. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Tidak punya Oke, saya screenshot ulang karena ada yang baru masuk. Coba minta tolong nyalakan semua video tak? Saya mau SC supaya saya tidak absen satu-satu lagi. Ya, nyalakan semua videonya. Andi Naila. Oppo ada juga yang Oppo ini. Ya, oke, sudah menyala semua videonya. Makasih. M Fatir belum? Oke, sudah. Jadi sekarang saya tidak absen satu-satu seperti biasa. Saya tinggal SC semua karena kalau menyala kameranya langsung ada namanya di saya. Oke, terima kasih kehadirannya semua. Jadi materi hari ini adalah tentang kalimat simpleks dan kompleks. Ya. Nah, jadi kalimat simpleks tadi sudah saya jelaskan. Bahkan contoh-contohnya nanti akan saya siapkan di classroom. Oke. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil pertemuan ke berapa ini? 8. 8. Ya. Pertemuan ke-8 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan konsentrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.